Langit jingga di ufuk barat terlihat indah di tepian lautan. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat karunia-Nya, atas ridhonya, atas perkenanannya, sehingga kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan ini dan juga kita bisa beribadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, manusia yang menjadi panutan orang-orang. Apa yang beliau ucapkan pastilah kebenaran, dan apa yang beliau lakukan pastilah amal soleh. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, official, judges, dan hadirin rahimakumullah. Saya juga berterima kasih kepada Indakia Pulp and Paper Company which support this event, which will produce qualified C generation. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah. Saya ingin bertanya, apakah hadirin yang ada di sini sempat salah masuk gedung atau aula ini? Alhamdulillah tidak. Tentunya kita sudah mencari alamat aula ini agar kita bisa sampai dan tidak salah masuk gedung ini. Itulah pentingnya petunjuk. Sekarang lagi viral tentang masalah salah yang dengan salah ampun. Astagfirullahaladzim. Hadirin yang dirahmati Allah, saya Kansa Zarifah. Judul pembahasan saya adalah Al-Quran Merubah Hidupku. Al-Quran adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada nabi terakhir, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang dimana yang di dalamnya tidak ada keraguan dan pastinya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahasa Al-Quran yang begitu sempurna, yang sangat mampu membuka pintu hati manusia,
Di surah tersebut sudah Allah katakan bahwa kalau mau merujuk permasalahan itu ke Al-Quran, karena di surah tersebut telah mengatakan bahwa sesungguhnya segala urusan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin janji yang dirahmati Allah, di zaman komplikasi ini banyak sekali orang yang merujuk permasalahannya ke medsos. Sesaat mungkin masalah akan terasa reda, tanpa disadari masalah justru bertambah, seperti masalah fitnah, dosa jariah, dan masalah lainnya. Hadirin janji yang dirahmati Allah, sebuah research yang dilakukan oleh Dr. Andri Abdurrahman ST.MT yang bersama timnya di Fakultas FMIPA Unpad di tahun 2006 yang merupakan research Grand Technological The Qualified, dan research ini menghasilkan sebuah bacaan Al-Quran yang dapat menghilangkan stres. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, research ini juga ditemukan oleh ilmuwan dunia lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup ada dua pilihan, selamat atau sesat. Keduanya telah disediakan. Semoga Allah memberikan jalan petunjuk terbaik agar kita bisa selamat dunia akhirat. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kansa. Ya Pak. Tegang ya? Kenapa tegang? Pak Renaldi. Seram. Ayo Kansa. Tadi Bapak mau dengar dulu. Tadi waktu gue bisik-bisik itu, salah apa tadi itu? Salah input. Salah input. Ada dua tadi itu. Salah input yang berakhir dengan salah output. Oh, salah output. Nah. Baik. Itu tadi yang Bapak kurang jelas tadi itu. Input sama output tadi ya. Baik. Saya melihatnya kan di awal tadi itu powernya tidak keluar. Nah, entah karena berpuasa ini powernya tidak keluar. Jadi sehingga tadi itu tadi input sama output itu hampir tidak terdengar, tidak jelas. Tapi begitu di tengah itu sudah mulai powernya keluar. Cuman saja ini terkesan datar saja. Komunikatifnya udah dapat. Cuman kalau nanya ini panjang pertanyaannya segitu, ya susah dong dijawab. Pokoknya pertanyaannya singkat-singkat saja ya audien. Gitu ya. Tadi panjang kali. Apakah apa tadi pertanyaannya? Apakah kalian punya masalah seperti masalah fitnah yang paling masif? Nah, coba kalau ditanya, teman-teman, kalian punya masalah enggak? Coba. Teman-teman, kalian punya masalah enggak? Coba, kan bisa dijawab. Pertanyaan berikutnya apa? Masalah apa kira-kira? Coba. Masalah fitnah masif atau masalah ekonomi yang tak kalah beratnya? Masalah ekonomi ada enggak? Masalah ekonomi ada enggak? Ada. Masalah apa lagi? Nah, itu dia dipotong-potong supaya audiens itu bisa berkomunikasi dengan kita. Apa yang kita tanyakan itu mereka paham. Gitu ya. Secara keseluruhan bagus, materinya sangat bagus menurut saya. Isinya itu. Saya bisa mendapatkan arti dari apa yang disampaikan tadi. Cuman tadi karena tegang tadi itu. Ya. Oke. Kanza, ya. Iya, Terima kasih. Tadi sangat sangat buru-buru.
sehingga naik langsung nggak di tangga gitu ya. Seharusnya tadi itu juga harus perhatikan, jangan langsung lompat aja, kan ada tangga udah disiapkan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah dari awal itu saya tengok gaya dan mimik sudah mulai nampak, tapi pas tengah sampai ujung hilang. Contoh tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Lubis, ya kan? Sehingga contohnya aja kalau kita bertanya, terus sekali kita bertanya tak dijawab, kamu nggak apa-apa, tanya lagi. Atau teman-teman, itu loh. Jadi nggak, bagaimana teman-teman? Nah, kamu diam aja kan? Nggak apa-apa, mimiknya kamu biar. Teman-teman bagaimana? Dikejar pun nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, jadi nggak hanya bagaimana teman-teman, nggak ada tanggapan, tanya lagi gitu. Nah, seperti itu ya ke depannya. Kenapa? Karena kita ini kan bagaimana menarik orang, kan berdakwah. Dakwah itu artinya adalah menyeru orang, mengajak orang. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menarik orang dengan gaya yang pertama dengan materi. Kalau materi bagus, itu orang wah ini bagus nih. Ya kan? Tapi kalau dengan gaya kita juga menarik, materi yang agak kurang, itu pun kadang bisa menjadi hal yang menarik bagi orang. Ya nak ya? Jadi mungkin Bapak yakin karena ini nih, karena itu tadi hafalan-hafalan itu ya, kan kemarin nanti bilang konsep itu buat dengan bahasa kamu sendiri. Ya, jadi tidak ada beban jadinya. Ya sekian, terima kasih. Hansa, ya. Coba baca walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Teruskan. Nah, enggak usah, teruskan aja. Au kullima bihil mauta. Habis itu? Balillah. Nah, ya cukup. Tadi wa kalau tak salah. Walillah atau balillah? Nah, ya. Balillah amru jami'an, inilah kunci kamu ini. Nah, jadi kalau sebetulnya materinya sudah baik, kalau mau disingkatkan lagi nih, ambil aja yang balillah. Semua urusan kita kembalikan kepada Allah. Nah, ini dipanjang ini. Hah? Iya. Nah, jadi balillah di sini dia intinya ya. Nanti kalau berdakwah lagi di kultum Jumat, nggak perlu pakai ayat yang panjang, ambil aja tuh apa intinya, cari di situ. Nah, bagus, materinya keren. Kemudian tadi ketersambungan materi itu kan penting ya, si Hansa. Apa maksudnya setelah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, kemudian ada bahasa atau ayat inna anzalna Qur'anan Arabiyyah. Mungkin maksudnya dari Hansa itu sudah paham oleh Hansa sendiri, tapi bagi audiens perlu diperdalam lagi. Ya, jadi itu performanya sudah baik, mudah-mudahan. Satu lagi. Ini nih, research Dr. Andri Abdurrahman. Itu mesti di awal itu dijelaskan, yang di akhir. Apa researchnya itu? Bacaan Al-Quran memiliki apa? Efek relaksasi terbaik untuk menurunkan stres. Nah, itu di awal itu harusnya ya. Bagus itu researchnya bagus itu harus dibunyikan itu. Jadi orang stres baca Al-Quran. Terima kasih, cukup.